Halo pemirsa, selamat malam. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Sally Alexandra. Pemirsa, aksi massa yang berlangsung beberapa hari terakhir berakibat kepada tindakan anarkis. Masyarakat dan pelaku usaha resah akibat hal ini. Pusat perbelanjaan sepi, bahkan hingga tutup. Mau berdagang secara online direduksi. Fitur live di TikTok ini tak bisa beroperasi selama 3 hari. Demo anarkistis, dunia usaha resah, kita saksikan informasi berikut untuk Anda. Demo anarkistis, dunia usaha menangis, kita akan bahas malam hari ini. Saya akan sapa dulu narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama ada Pak Raden Pardede, ekonom dan penasehat senior Menko Perekonomian RI. Selamat malam Pak Raden. Selamat malam Mbak. Baik, saya akan sapa juga ada Ibu Afiliani, Waketum Kadin Bidang Makro Mikro. Selamat malam Bu Afi. Selamat malam Mbak Celia. Kemudian Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Mas Tengku Rifki, Ekonom LPM FEB UI. Selamat malam. Malam. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa pelaku usaha. Yang pertama ada Yuni Amelia, pedagang online shop. Selamat malam Mbak Yuni. Malam Mbak. Kemudian juga ada Mas Firman, pedagang UMKM Tanah Abang. Selamat malam. Malam. Oke, saya ke Mas Firman dulu. Mas Firman, ini usahanya apa aja Mas? Saya kebetulan usaha di Pusat Grosir Tanah Abang, Mbak. Oke. Saya berjualan, kita produksi gamis pakaian muslimah. Ya. Oke, ini kan ada aksi massa begitu. Dari minggu kemarin di hari Kamis, apa saja yang terjadi pada Anda dan juga teman-teman yang berada di Tanah Abang kala itu? Ya, kejadian anarkisme yang terjadi kemarin tentunya berdampak, Mbak. Bagi kami pelaku usaha, tentunya kami sebagai pelaku usaha takut untuk membuka toko kami karena memang rangkaian kejadian anarkisme yang dilakukan oleh pendemo, masa aksi, kami takut mungkin kejadian-kejadian yang pernah terjadi mungkin di masa lampau, pernah di era 98 di mana pusat-pusat perbelanjaan dijarah gitu kan, apalagi ada kejadian tokoh-tokoh DPR rumahnya dijarah, tentunya kami sebagai pelaku usaha takut Mbak, ya, dampaknya cukup luar biasa. Kami tutup, pengunjung, kalaupun kami buka, pengunjung nggak ada. Dan banyak pelanggan kami yang mungkin japri saya gitu kan, dia takut untuk datang ke Tanah Abang ke lokasi. Tutupnya itu pas kapan, Mas? Tutup pastinya itu untuk Sabtu mungkin Tanah Abang masih buka setengah hari dan dari pihak pengelola kami diminta untuk tutup karena memang ada ketakutan masa aksi masuk ke dalam pusat perbelanjaan seperti itu. Nah kemudian di hari Minggunya kami benar tutup full karena memang itu dia ketakutan kami yang kita lihat di media sosial, kemudian daripada toko kami dijarah ya udah mungkin lebih baik tutup sementara. Oke, tapi ada tidak mungkin barang-barang yang kemudian akhirnya dibawa pulang akibat ketakutan tersebut? Ya betul. Untuk antisipasi kalaupun memang nanti kejadian buruknya terjadi, masa aksi masuk anarkis ke dalam pusat perbelanjaan, ya sebagian barang-barang yang ada di toko kita bawa, ya daripada nanti mungkin penjarahan masuk kemudian barang kita hilang, gitu kan, mungkin lebih baik kita bawa pulang. Oke, Tanah Abang itu kan besar ya, luas, banyak pedagang di sana. Apakah semuanya melakukan hal yang sama atau bagaimana Mas? Hampir 70%, karena memang tetap sebagian dengan kondisi seperti ini, walaupun takut dengan kondisi anarkisme yang ada di luar, sebagian masih buka. Saya pun pada hari Sabtu itu masih buka, walaupun memang info di media sosial itu sudah meluas Mbak ya. Ada aksi besar-besaran, kita tahu bahkan akan ada anarkisme gitu kan, tapi sebagian masih buka. Nah walaupun ya tidak ada pengunjung sama sekali sebenarnya ya, tapi ya sebagai pelaku usaha kita harus terus berjuang kan Mbak. Oke, artinya terdampak tuh selama 4 hari begitu ya Mas ya? Iya betul. Selama 4 hari berapa banyak kerugian yang dialami? Kerugian omset turun drastis sampai 50% ke atas lah Mbak gitu kan, hampir 70%, jadi ya lumayan besar lah kita merugi pada saat beberapa hari ini. Oke, sekarang kan aksi sudah selesai, sudah mereda begitu. Apakah sudah kembali untuk mendapatkan pendapatan seperti semula atau bagaimana?
Kalau untuk per hari Senin, kebetulan karena kami juga meyakinkan para pengunjung bahwa kondisi sudah cukup kondusif, ya alhamdulillah mungkin sudah mulai ada beberapa pengunjung yang datang ke Tanah Abang untuk berbelanja seperti itu. Jadi sudah mulai ada pemasukan lah, ya walaupun memang tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu, masih banyak masyarakat yang takut untuk ke Tanah Abang seperti itu. Artinya pengunjung masih belum normal begitu ya? Ya betul. Oke, saya akan ke IKP. Pak Mansuri, mungkin Anda bisa menyikapi ini, apakah juga sama di Tanah Abang ataupun ada hal yang berbeda? Iya, kebetulan Mbak Firmannya anggota IKP juga. Jadi secara keseluruhan memang sama. Mbak Alexa, saya harus sampaikan bahwa sebelum ada aksi, itu kondisi pedagang sudah menangis. Tidak hanya pengunjungnya nggak mau datang ke pasar, tetapi memang dari beberapa bulan itu daya beli sudah tertekan. Kalau kita lihat ya, dari beberapa bulan kebijakan-kebijakan besar yang kita harapkan bisa masuk ke pasar seperti MBG ya, langsung menyentuh ke pedagang kecil sehingga mereka bisa kembali bergeliat, itu juga kami belum lihat. Penurunan daya beli itu sangat terasa ke kami. Kalaupun ditanya bagaimana kondisi pada saat aksi, ya memang seperti yang disampaikan. Kalau hitungan kami secara nasional 55% sampai 60% secara nasional. Secara nasional? Penurunan omsetnya. Oke, rata-rata itu kalau pedagang yang masuk dalam IKP itu ada di mana saja sih Pak? Pedagang yang masih bisa tawar-menawar di seluruh Indonesia. Walaupun itu berupa mall, kalau masih bisa tawar-menawar, dia masuk dalam kategori anggota IKP. Ada dua klasifikasi, yang basah dan yang kering. Kalau yang kering seperti pecah belah, pakaian, itu penurunan omsetnya gila-gilaan. Apalagi ada kebijakan yang kontroversial juga, tidak boleh live di TikTok sehingga pendapatan online juga menurun drastis. Karena hanya itu upaya, jika offline turun maka online itu menjadi upaya kita terakhir untuk mendapatkan pendapatan. Kalau kita lihat ya dari yang kering ya, yang kering seperti Pak Firman tadi sampaikan, terus pecah belah, itu memang yang awalnya kami punya karyawan, itu sekarang kami sudah pastikan sudah nggak akan mampu punya karyawan lagi. Oke, tapi kalau kita bicara lagi soal 4 hari selama aksi berlangsung, tadi Anda sempat sampaikan bahwa sekitar 55% sampai 60% begitu penurunan yang ada. Tapi kita lihat juga di masyarakat ini muncul panic buying. Ini bagaimana? Apakah memang terjadi juga? Ya, sebelum masuk ke panic buying ya, kekhawatiran kita panic buying karena memang sebelumnya memang terjadi tahun 98. Ini kan menjadi trauma tersendiri bagi kami. Tapi sebelum masuk ke situ, kami ingin menyampaikan sebenarnya pada saat pecah anarkis ya, tanggal hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu distribusi hampir seluruhnya stop ya, terhenti. Khususnya beras, memang berhenti 4 hari itu berhenti, dan kami pedagang melaporkan ke kami tidak ada sama sekali distribusi. Kalau distribusi tidak ada, barangnya tidak ada, otomatis kami tidak berjualan. berjualan. Tidak bisa berjualan. Tidak bisa berjualan. Sama Kalaupun sekali. bisa berjualan, kami berjualan stok yang lama, stok yang ada. Dan itu pun pengunjungnya tidak ada karena memang di beberapa titik yang cukup krusial di Jakarta dan beberapa daerah memang ada kekhawatiran pedagang untuk berjualan. Berarti bukan cuma di Jakarta saja? Tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia. Khususnya kota-kota yang memang ada aksi cukup kuat ya, cukup santer waktu itu. Itu cukup tinggi. Oke, tapi kalau soal panic buying gimana? Iya, kalau soal panic buying memang ada beberapa pedagang yang karena kondisi ekonominya sudah sulit, mau tidak mau dia, kalau dia cerita mereka cerita ke kami, udahlah Pak Ketum, bismillah aja kita jualan, kalaupun memang sudah takdirnya saya harus terjadi lah, biar terjadi, yang penting anak saya tetap bisa makan untuk besok dan lusa gitu. Jadi ini memang kondisi yang memang dihadapi oleh beberapa pedagang. Beberapa pedagang lain memang memaksa untuk memberhentikan dagangannya dan mengambil barang dagangannya untuk dibawa ke rumah. Oke, untuk antisipasi itu? Antisipasi panic buying. Oke, saya akan ke Ibu Afi. Bu Afi, ini pusat perbelanjaan juga pada tutup, bahkan sepi kalau tadi kita sempat berbicara juga ya. Brand besar juga bahkan mengosongkan store-nya karena ketakutan seperti yang dialami oleh IKP dan juga tadi Mas Firman.
Bu Afi secara umum melihat ini bagaimana? Iya, tentu saja ada gangguan ya secara ekonomi pastinya, karena begitu ada masalah ini, satu dari supply-nya, kemudian juga demand-nya, karena juga ada surat dari Dinas Ketenagakerjaan bahwa supaya working from home. Jadi otomatis ini juga mempengaruhi transaksi di jalan, transaksi transportasi dan lain-lain ya. Tentu saja nih kita harapkan kemarin untung saja nggak lama gitu. Kalau ini lama bisa dampak kepada sektor keuangan ya, karena orang jadi nggak bisa bayar cicilan dan itu bisa berdampak pada kredit macet gitu. Nah untung saja ini sudah bisa diselesaikan dan kita melihat sikap pemerintah sangat tegas dalam waktu kemarin ini sehingga sekarang orang sudah mulai normal kembali dan mulai macet lagi gitu. Nah, kita harapkan ini bisa terus. Apa yang menjadi tuntutan masyarakat menurut saya pemerintah harus perhatikan. Jangan sampai nanti dalam waktu 5 bulan ternyata tidak ada delivery kepada masyarakat ya, masyarakat tidak merasakan kebijakan-kebijakan itu terhadap mereka. Ini bisa lebih bahaya lagi gitu demonstrasinya gitu. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan jangan sekedar temporary di dalam membuat kebijakan. Ini kan baru temporary kan, pokoknya pengamanan. Tapi setelah pengamanan apa dong? Misalnya dari sisi APBN. Ya, APBN kita ini berapa persen sih yang nanti berkaitan dengan masyarakat, barang publik, kemudian yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat misalnya. Karena kalau kita lihat dari sisi sosialnya banyak sekali. Tapi kan masalahnya yang sosial itu sudah mendapat BLT, sudah mendapat BPJS. Yang masalah itu kan sekarang kelas menengah bawah yang tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah gitu. Nah ini dibutuhkan apa? Dari sisi insentif kepada dunia usaha agar multiplier efeknya kepada daya beli masyarakat ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan melalui APBN agar berdampak ya. Misalnya contohnya efisiensi lah. Efisiensi maksudnya baik, tapi ternyata itu berpengaruh terhadap ekonomi di daerah. Karena APBD harus ngerem ya. Dana transfer ke daerah dikurangi, sekarang mereka berlomba-lomba nyari PBB. Akhirnya terjadilah kasus di Pati misalnya. Nah ini berbahaya karena ini akan ikut berdampak di daerah-daerah masing-masing karena mereka berlomba-lomba cari pendapatan di luar transfer ke daerah gitu. Nah artinya apa? Di sini pemerintah mesti lihat akar masalahnya. Harus ada pembenahan. Betul, berarti ya. Karena kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, ini akan muncul lagi nanti mungkin 5 bulan lagi. Oke, harus ada pembenahan. Nanti kita akan coba elaborasi lagi bersama dengan Pak Raden tentunya. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum kita lanjutkan dialog kita lihat dulu bagaimana pelaku usaha yang terdampak kemarin dan suara mereka berikut untuk Anda. Ada dampak sekali. Pokoknya udah repot lah, udah jangan demo-demo lagi lah, bikin susah saya. Ya banyak kan kerugian sih. Satu ya dagangnya susah, ribut, segala macam lah, pokoknya susah aja lah. Jual gado-gado di sini sudah 12 tahun kurang lebih. Dampak banget. Saya aja sampai 4 hari. Yang jelas nggak ada pemasukan. Antara kita dapat sekian, yang nggak ada pemasukan, ya ada pengeluaran buat keluarga. Ya, maksudnya begitulah. Kurang dari biasa. Aja orang takut bakar, takut di demo, takut mobil dibakar, takut motor dibakar. Jadi jarang makan orang. Ya, belanjanya, kerugiannya kira-kira 7 juta ya. Baik, ternyata dampaknya begitu besar khususnya di offline tadi. Tapi kalau online bagaimana? Sudah ada Mbak Yuni. Mbak Yuni ini di online itu jualan apa aja Mbak? Baik, selamat malam Mbak. Saya dari Collection Amel. Saya jualan tas wanita itu dari 2019. Dari 2019. Ya. Kemarin ketika fitur live TikTok itu tidak bisa beroperasi, terdampaknya seberapa besar? Sangat besar Mbak, karena saya notabene cari uangnya memang dari live. Saya jualan itu tipe yang live, jadi live streaming, bukan yang di etalase gitu yang bisa dicari, tapi memang begitu barang banyak datang, saya langsung showing barang saya di live. Berarti nggak ada toko offline? Tidak punya toko offline, jadi saya benar-benar menggantungkan semua kebutuhan saya, keluarga itu di online. Pertama kali fitur live itu tidak bisa dioperasikan itu kapan Mbak? Hari Sabtu. Itu awal mulanya seperti apa Mbak? Kalau saya sendiri nggak ada notifikasi apapun, jadi tiba-tiba menu live-nya tuh hilang. Nggak bisa digunakan sama sekali, terus saya kebingungan karena kebetulan barang saya baru datang banyak belanja, dan otomatis itu semua modal saya nggak punya uang 4 hari, itu berasa banget Mbak penurunan omset yang saya alami.
Oke, itu dimatikan fitur live-nya itu pas malam hari atau pas dari pagi atau bagaimana? Atau sempat sudah live dulu di hari itu atau bagaimana, Mbak? Di hari Kamis saya masih live, kemudian pas Jumat itu masih ada setahu saya karena masih banyak yang live-in aksi demo. Terus kemudian di Sabtu itu pas saya mau sore nge-live-in itu udah nggak ada fitur live-nya. Biasanya live-nya berapa jam sehari? Saya sehari 2 jam, 3 jam. Biasanya paling banyak yang nonton berapa dan biasanya di jam berapa live-nya? Kalau saya sendiri di malam hari ramai, di pagi juga ramai karena tas wanita, ibu-ibu juga banyak yang nonton di pagi maupun malam hari. Terbanyak yang nonton berapa banyak? Paling banyak saya pernah 1000 juga pernah, tapi akhir-akhir ini semenjak 2025 ini saya payah banget Mbak. 2025 ini sangat setiap bulannya itu penurunan omset, setiap bulannya. Oke. Di 2025 ini. Sekarang sudah normal atau bagaimana? Alhamdulillah kemarin sudah bisa live itu sekitar jam 4 sore. Terus saya coba live di malam harinya itu nggak ada penonton. Itu mungkin trafficnya masih kacau. Jadi saya coba nge-live itu penontonnya di 12. Oke, jadi harus membutuhkan waktu lagi ya untuk kemudian betul, membangun kayak dari awal lagi. penonton. Oke, saya ke Mas Rifki dari LPM UI. Apa saja penelitian yang didapati LPM dari aksi selama 4 hari dan juga dampaknya kepada pedagang online? Oke, pertama mungkin kita perlu melihat kemarahan masyarakat ini adalah kulminasi dari banyak hal. Bahwa kita melihat pertama dari data BPS ini kita coba lakukan perhitungan sebelumnya itu dari tahun 2006 sampai 2017 itu pertumbuhan upah real sekitar 6%. Jadi tiap tahun kira-kira rata-rata upah naik 6%. 2006 sampai 2017. Itu pertumbuhan ekonomi juga masih kisaran 5%. Dari 2017 sampai 2024 itu pertumbuhan ekonomi exclude COVID juga mungkin kisaran masih 5%. Tapi upah real dari 2017 sampai 2024 tumbuhnya kurang dari 1%. Nah, ini yang kita sebut sebagai jobless growth, di mana memang dari tahun 2017 sampai 2024 itu memang kebanyakan pekerjaan itu terciptanya di sektor informal. Kenapa demikian? Kondisi makin sulit sekarang, upah real turun, penciptaan lapangan kerja nggak ada. Di sisi lain, masyarakat Indonesia itu tidak bisa afford untuk menganggur, di mana social protection kita itu masih belum cukup baik, orang harus bekerja, terpaksa masuk ke sektor informal dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau ada melihat aksi yang menunjukkan bahwa di sana hidupnya mewah atau hidupnya itu menunjukkan ketimpangan yang sangat berat, itu yang membuat masyarakat marah. Ini pemicunya begitu? Ini adalah kulminasi dari banyak hal yang sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Dan ketimpangan itu sebetulnya masyarakat bisa tolerir. Ketimpangan itu di banyak negara bisa ditolerir, syaratnya satu, bahwa masyarakat itu bisa melakukan social mobility. Artinya apa? Kalau masyarakat hidupnya susah, dengan bekerja keras dia bisa mendapatkan upah yang layak. Kalau itu nggak bisa, kalau masyarakat susah dan merasa dia bekerja keras tapi hidupnya nggak bisa naik taraf hidupnya, itu yang membuat masyarakat marah. Dan ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Upah real nggak naik tapi masih ada kelompok masyarakat yang hidupnya mewah. Nah ini yang menjadi fenomena yang kita lihat dari demo ini. Oke, baik, saya akan ke Pak Raden. Pak Raden, kalau kita melihat apa yang disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga, ini adalah jangka pendek dan juga ia mengatakan optimismenya bahwa fundamental ekonomi kita masih dalam kondisi baik. Ya, kita harus melihat data itu ex ante. Ini kan kita belum tahu dampak yang sesungguhnya ke depan ini. Jadi data yang terkumpul adalah data yang masa lalu. Tadi dampaknya kepada misalkan tadi kepada saudara-saudara kita, baik itu pedagang di Tanah Abang maupun tadi pedagang online, ini kan tadi mereka masih melakukan penyesuaian ini. Belum pulih sepenuhnya. Demikian juga shock yang terjadi di kalangan investor. Ini kan mereka juga masih ada shocknya itu. Untuk memulihkan
orang yang panik, orang yang terkena shock itu tidak serta-merta cepat pulih itu. Ya, di capital market juga seperti itu. Jadi kalau Pak Menko menyatakan bahwa indikator ekonomi sebelum ex ante bagus, harapan kita adalah bahwa apa yang sudah diambil pemerintah supaya persoalan keamanan ini diatasi secepat-cepatnya, ya, dan kemudian pada saat yang sama sekarang diminta mereka juga bisa berbicara dengan DPR. Kalau nggak salah hari ini juga sudah didengar, ya. Jadi artinya dibuka itu dan keamanan mereka juga dijaga, ya. Nah, yang juga kalau boleh saya catat juga sesuatu yang juga quote and quote, ya, tidak separah trauma yang dialami oleh teman-teman tadi itu. Kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak yang Mas Firman, ya, yang di Tanah Abang itu pasti mengingat kepada trauma di tahun 98. Dan waktu itu skalanya besar sekali, luar biasa. Saya tidak menyatakan bahwa kali ini kita tolerir, tetapi saya katakan kali ini jauh lebih kecil. Dan kelihatannya targetnya itu, kemarahan itu ditujukan kepada sekelompok kecil orang yang pada belagu, kalau boleh saya katakan ini. Yang mereka itu empatinya nggak ada. Ya, mereka memflexing hedonisme dengan kekayaan yang luar biasa itu loh. Dan yang mungkin semua sudah tahu lah, ini kan medsos ini luar biasa dampaknya, ya. Yang kemudian tidak merasa empati terhadap teman-teman ini, terutama yang muda ini, yang kesulitan tadi itu, kesulitan dapat pekerjaan. Lihat mereka itu hidup dengan kemewahan itu loh. Itu juga menurut saya yang menjadi triggernya. Tetapi saya terimalah, kita terima itu bahwa ada masalah tadi yang dikatakan oleh Mas Rifki dan juga Bu Afiliani, bahwa akar permasalahannya ini perlu dijawab. Ya, jadi tadi sama seperti tadi, menurut saya sih saya sarankan dan mungkin pemerintah juga saya pikir akan sangat terbuka dengan ini. Saya sarankan teman-teman dari UMKM berbicara dengan Kementerian UMKM secepatnya, supaya dicari solusi terhadap ini. Demikian juga setahu saya sekarang mulai dipikirkan oleh pemerintah juga bagaimana solusi kepada teman-teman terutama yang ojol ini, ya kan, yang pengemudi-pengemudi ini yang mengalami penurunan income yang sangat signifikan juga. Dan ini dicoba dicari solusinya, karena ini kan sudah lama ini. Hal-hal seperti ini yang kelihatannya seperti remeh-temeh, ya, tapi saya pikir ini serius, karena kalau kita tidak menjawab akar permasalahannya dengan tuntas, maka ya kita menjadi khawatir di masa yang akan datang. Jadi masalah keamanan tadi itu harus dijawab secara tuntas tadi itu, kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat harus dihargai, dan keamanan mereka, kenyamanan mereka juga, kemudian normalisasi dari kegiatan ini semua, kegiatan ekonomi ini harus juga dijaga. Karena kalau tidak, yang biasanya yang paling susah itu adalah yang di bawah lagi. Jadi kita harus bersama-sama menjaganya. Harus ada pembenahan begitu ya. Tapi kita juga akan bahas lagi dan juga akan ditanggapi oleh narasumber lainnya, termasuk kita akan menyoroti sejumlah publik transportasi dan juga sejumlah fasilitas publik yang terdampak akibat aksi massa kemarin yang anarkis. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya akan ke Bu Afiliani, perwakilan dari Kadin. Bu Afi, ini kalau kita lihat sudah selesai begitu aksi massa yang dilakukan, tadi juga Pak Raden sempat menyoroti soal akar permasalahannya, tapi ketika selesai aksi massa terjadi, apa yang kemudian perlu dibenahi pascanya, dan apakah ini nantinya akan berdampak jika tidak dibenahi? Ya, pasti ya. Satu adalah menurut kami di mana kalau pemerintah itu mengatakan hilirisasi, kemudian akan terjadi sektor pangan akan berlimpah, tapi kan dalam kenyataannya
belum terjadi. Maka deregulasi yang kita harapkan untuk mengarah ke sana itu belum kelihatan, hanya keinginan. Tapi pelaksanaan dari aturan itu belum mengarah ke sana. Sehingga sekarang perusahaan ya berjalan masing-masing tapi tidak sesuai dengan asta-cita yang diharapkan. Kan ada sektor pertanian, hilirisasi gitu. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya kan belum ada tanda-tanda. Jadi deregulasi terkait dengan sektor usaha supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Nah yang kedua kalau kita lihat tadi orang selalu ngomong pendapatan masyarakat tadi. Nah itu bisa berdampak ketika deregulasi dilakukan, sektor usaha berjalan, maka di sini akan dampaknya juga ada terhadap kesempatan pekerjaan ya. Nah yang kedua adalah terkait dengan sektor informal ya. Sektor informal itu tidak harus diformalkan karena itu juga nggak mungkin gitu. Tapi bagaimana deregulasi terkait juga dengan misalnya perpajakan ya. Jadi sekarang ini banyak perusahaan juga melakukan outsourcing terhadap usaha-usaha kecil gitu. Tapi itu PPN itu dikenakan dari kecil sampai besar. Akibatnya kan biayanya jadi naik gitu loh. Nah itu gimana melihat ekosistem dalam deregulasi ini juga penting. Jadi deregulasi itu bukan hanya sekedar sektoral, tapi ekosistem di dalam antar sektor itu jadi penting. Itu karena PR utama, di mana kita masih melihat ICOR kita masih tinggi, high cost ekonominya juga masih besar dari sisi pengusaha, belum lagi social cost yang terakhir ini mulai muncul, gitu. Jadi ini saya rasa juga harus menjadi catatan. Kalau ini tidak terjadi dalam 5 bulan ke depan, saya takut orang mulai tuntutan lagi. Nah biasanya tuntutan kedua itu lebih berbahaya daripada tuntutan pertama, gitu. Nah oleh karena itu pemerintah perlu kesadaran ya. Jadi empati itu jangka pendek, tapi setelah empati ngapain nih? Kalau empati saja terus bicara tentang sosial aja nggak cukup ya, karena sekarang kita lihat dari APBN kita dana untuk sosialnya tinggi, tetapi untuk membuat deregulasi itu jalan dengan insentif itu yang belum ada. Jadi mungkin harus ada mulai memikirkan anggaran dari sisi insentif agar dunia usaha ini bergerak karena sekarang mereka marginnya udah makin turun, di mana kita lihat dengan cost yang makin tinggi mereka sudah makin efisiensi. Sekarang kita lihat global juga demand-nya makin turun kan, jadi mereka punya PR yang sudah sangat berat. Oleh karena itu perlu dilakukan dengan cara tadi deregulasi, baik secara sektor maupun antar sektor. Kalau Pak Mansuri untuk menyikapi soal insentif dunia usaha, menurut Anda apa yang sangat setuju. Pasca ini sebenarnya kami menyoroti beberapa hal. Yang pertama pola komunikasi dulu ya. Pola komunikasi pemerintah terhadap publik itu harus dijaga betul dan harus apa adanya. Ini contoh saja, Menteri Pertanian bilang bahwa beras melimpah tapi faktanya beras tinggi harganya. Itu juga pola komunikasi yang penting untuk diperbaiki. Yang kedua, insentif penting juga, ini harus diimplementasikan, tidak hanya sekedar wacana. Karena kami itu ibarat anak kandung yang nafasnya sudah tersengal gitu. Kalau tidak ada suntikan dari pemerintah, maka akan sulit kami bertahan. Tadi saya sebutkan, kalau kita cek di Jakarta saja, beberapa kios yang ada di Blok M, sekitar Blok M Square itu sudah hampir rata-rata tutup. Ini yang kita sudah nggak mungkin bisa, pegawai kita sudah nggak bisa menggaji, sewanya juga naik, kita harus bayar listrik, tapi nggak ada pendapatan. Maka harus ada insentif dan harus ada pelatihan pendidikan. Tapi fokusnya inovasi. Kalau kita bicara soal insentif, fokusnya itu kemana? Apakah memang insentif dalam hal mungkin sewa kah, atau insentif dalam hal apa sebenarnya yang dibutuhkan dunia usaha? Iya, yang paling penting adalah memperbarui pola dagangannya. Bagaimana dagangannya dimodernkan, packagingnya bagaimana dipublikasikan lebih baik, dipromosikan lebih baik. Itu butuh sentuhan dari pemerintah, termasuk pembiayaan ya, pembiayaan untuk mereka, pelatihan dan pembiayaan itu. Pak Raden, silakan ditanggapi. Ini ada beberapa hal mungkin disampaikan Kadin dan juga dunia usaha, seperti deregulasi, insentif untuk dunia usaha, dan juga memperbarui pola dagang dan juga pendanaan. Respon Anda? Ya, saya pikir apa yang diusulkan tadi oleh Bapak dan Ibu tadi itu sangat penting sekali. Saya cenderung tidak melihat dari sisi insentif, fasilitas. Kenapa, tapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita menaikkan daya beli dulu. Karena kalau hanya dikasih insentif, terus daya belinya nggak ada, terus mereka mau ngapain itu, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi akar permasalahan itu seperti yang tadi dikatakan adalah bagaimana supaya orang mendapatkan pekerjaan.
bagaimana supaya investasi banyak. Karena dengan investasi banyak dia akan menyediakan lapangan kerja, ada income-nya, ya, ada pendapatannya, mereka akan membeli barangnya. Jadi jangan dibalik-balik itu, harus mulai dari situ karena disediakan pun nanti barangnya kalau tidak ada yang membeli kan percuma juga itu. Jadi mulai dari situ bahwa insentif tadi itu benar. Reform untuk misalkan pedagang kecil ini. Bagaimana supaya kita bisa melayani mereka, izin-izinnya dibuat lebih mudah, bahkan dibuat gratis. Itu adalah menurut saya fasilitas yang paling baik sebetulnya. Mereka dipercepat, ya, jangan dipersusah-susah, ya, jangan juga dipungut yang macam-macam. Saya pikir itu kalau soal misalkan bantuan tambahan dari fiskal itu jangka pendek, gitu? Bukan itu menurut saya yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, gratis dari pemerintah di dalam mengurus izin apapun. Baru yang berikutnya menurut saya adalah bagaimana supaya pendapatan dari orang-orang ini naik. Orang mau belanja, tidak hanya apa yang disebutkan itu Rojali Rohana. Rojali Rohana, roh halus, roh ceka kan. Karena kalau nggak ada uangnya, nggak ada belanja itu juga akan mati itu. Gitu. Artinya pembenahan dulu ya dari pendapatan yang naik sehingga masyarakat akhirnya daya belinya terdorong begitu ya Pak Raden. Nanti kita akan dalami lagi termasuk tadi pertanyaan saya menggantung soal fasilitas publik yang saat ini rusak di mana-mana. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Yang mau kita soroti pada kesempatan kali ini adalah demo anarkistis yang kemudian merusak fasilitas publik bukan hanya di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta. Dari FEB LPM UI melihatnya bagaimana, dampak apa saja kemudian akan terjadi dari fasilitas publik yang rusak? Pertama mungkin yang saya ingin highlight adalah perusakan fasilitas publik itu tidak pernah dibenarkan. Cost-nya tinggi, merugikan juga masyarakat yang lain dan seterusnya. Tapi kalau kita coba telaah, ini kan berasal dari kemarahan masyarakat. Tadi Bu Afi, Pak Raden juga sudah sampaikan bahwa memang kondisinya saat ini butuh ada deregulasi. Di mana dunia usaha tadi juga disampaikan bahwa insentif itu gitu, tapi insentif itu seperti insulin, nggak bisa kita kasih terus-terusan gitu. Dan memang sifatnya insentif itu harusnya temporer. Ekonomi nggak bisa berjalan dari insentif dan subsidi. Lalu kemudian apa yang diperlukan? Diperlukan di sini adalah masyarakat punya daya beli, seperti yang Pak Raden bilang. Sulit untuk masyarakat punya daya beli kalau lapangan kerja nggak tercipta. Lapangan kerja nggak tercipta kalau nggak ada investasi yang masuk. Nah, di sini peran deregulasi. Tapi yang ingin saya tekankan di sini juga adalah kepastian hukum, pemberantasan ekonomi biaya tinggi, perburuan rente. Ini mungkin saya kutip satu data, survei World Bank itu menunjukkan 60% usaha besar yang pegawainya di atas 100 itu 60% lebih itu perlu membayar pungutan atau bribery untuk dapat construction permit. Jadi 6 dari 10 usaha besar itu perlu bayar suap, pungutan untuk bisa buka usaha. Nah ini nggak menciptakan investasi, nggak menciptakan lapangan kerja. Nah ini menciptakan sense ketidakadilan yang tinggi. Dari 2009 sampai 2024, anggaran perlindungan sosial naik sekitar 2 kali lipat. Anggaran polisi naik 6 kali lipat. Jadi penegakan hukum di sini yang kemudian membuat masyarakat menjadi sangat marah sehingga berujung ke aktivitas perusakan publik. Penegakan hukum masyarakat melihat nampaknya tidak terjadi saat mereka melakukan usaha, saat membuka toko, saat berdagang. Di praktek perburuan rente masih terus terjadi. Tapi saat mereka demo sangat represif. Nah ini yang menimbulkan tadi kata Pak Raden, ini empatinya yang memang masih membuat masyarakat sangat marah. Jadi isu mendalamnya adalah masyarakat ini sangat merasa daya belinya turun dan memang karena kebijakan-kebijakan yang tidak menciptakan kepastian hukum dan memang regulasi yang sangat kompleks ini. Oke, baik. Dari Kadin ada yang mau disampaikan mungkin?
kepada pemerintah? Ya, jadi menurut saya tadi saya mengatakan insentif kan tidak harus dari fiskal ya, tapi bagaimana memberikan kemudahan agar pengusaha juga itu bisa menggendong UKM. Karena menurut saya UKM ini paling banyak menyerap tenaga kerja. Kalau dia nggak menjadi bagian dari supply chain, maka tidak akan dia bisa naik kelas. Nah, untuk bisa menjadi naik kelas, itu akan otomatis daya beli juga akan meningkat. Itu salah satu yang mungkin dari sisi Kadin dan pengusaha gitu ya, melihat ini sangat diperlukan untuk menggendong. Nah, itu kan perlu kemudahan. Maka perlu ada misalnya jalur VIP kalau memang mereka bisa menggendong UKM. Nah, sekarang ini yang sudah terjadi baru pada perusahaan yang diwajibkan. Itu misalnya perusahaan di sektor kehutanan. Nah, karena mereka wajib 20% ngasih ke masyarakat dan UKM, nah itu dilakukan. Tapi akhirnya sukses gitu. Tapi yang tidak diwajibkan nggak mau melakukan. Berarti harusnya semuanya diwajibkan. Betul, bukan diwajibkan. Tapi ada insentif, tapi insentif tidak harus fiskal gitu. Tapi tadi jalur. Pak Mansuri, sepakat? Kalau kami mungkin beberapa catatan ya, bahwa ini menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Tidak hanya DPR, tidak hanya pemerintah, tapi semua pihak untuk mengevaluasi diri, berhati-hati berkomunikasi, dan yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki kondisi ekonomi kita. Daya beli kita perbaiki, pangan kita perbaiki, program-program dahsyat pemerintah seperti MBG harus masuk kepada pedagang-pedagang kecil di daerah-daerah agar mereka tumbuh, tidak hanya di pemain-pemain besar tapi di daerah-daerah. Bayangan kami kalau pedagang di seluruh Indonesia ini bisa dilibatkan dalam MBG, mereka juga bisa tumbuh ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah itu langsung masuk menyasar ke pedagang-pedagang kecil atau UMKM. Baik, Pak Raden, silakan. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa pemerintah memang menjaga stabilitas dan ketertiban itu adalah memang tugas utama pemerintah karena hanya pemerintah yang bisa melakukan itu. Yang kedua adalah bagaimana supaya tadi usulan-usulan deregulasi, pelayanan yang lebih cepat, lebih bagus, yang lebih pasti ya, itu adalah saya pikir kita harus akui gitu harus diperbaiki. Yang terakhir tadi saya kalau boleh ini sekaligus apa yang dikatakan tadi bahwa data-data tadi izin misalkan bahwa mereka dipersulit, kalau bisa boleh dikasih ke saya juga itu supaya kita tindak lanjuti. Ya, karena itu yang paling penting. Karena kalau mereka sudah susah untuk mendapatkan izin dan menjadi mahal tadi disebutkan, tentu semua itu biaya tinggi jadinya. Itu akan menyusahkan dunia usaha itu loh. Mungkin hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan lebih banyak ini oleh pemerintah ini mendengarkan dan harus langsung ditindaklanjuti eksekusi. Oke, baik Pak Raden, terima kasih. Terima kasih juga para narasumber yang ini sudah hadir. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Tadi kita yang bisa kita telaah ataupun kita ambil dari dialog hari ini adalah semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi begitu ya. Bahan evaluasi dan ekonomi kita, ekonomi yang pro rakyat bisa kembali tumbuh. Terima kasih semuanya narasumber dan juga pemirsa yang menyaksikan. Saya Sally Alexandra. Terima kasih dan juga sampai jumpa.